Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Biohackers. Saya sendiri, Salma Dewi Taufikoh, akan menjelaskan materi mengenai bilangan biner dan heksadesimal serta konversinya. Baik, langsung saja mulai biner ke desimal. Simple, digit di bilangan biner dikali 2 lalu dipangkatkan 0 dari kanan. Misal, ini kita pecah satu-satu, lalu kita kalikan dengan 2 dan dipangkatkan 0 dari kanan. Maka kita akan mendapatkan hasilnya 168001. Ini kita tambahkan semua, lalu kita akan mendapat desimalnya bernilai 25. Yang kedua, biner ke oktal. Dikelompokkan menjadi 3 digit dari kanan, lalu tiap 3 digit itu dikonversi ke oktal menggunakan aturan konversi biner ke desimal. Misalkan seperti ini, kita kelompokkan menjadi 3 digit, berarti ada 2 bagian 3 digit di sini, lalu kita akan mengkonversi satu-satu. Nah, ini dari sini kita akan mendapatkan nilai 65. Selanjutnya, biner ke heksadesimal. Tiap biner dikelompokkan menjadi 4 digit, lalu dikonversi seperti biasa, seperti tadi. Nah, pengelompokan 4 digit ini dari kanan, 1, 2, 3, 4. Nah, kita lihat di sini bahwa 11 masih 2 digit, maka kita akan menambahkan angka 00 di depannya agar menjadi 4 digit. Lalu kita konversi seperti biasa dan kita akan mendapatkan hasil heksadesimalnya bernilai 35. Selanjutnya heksadesimal ke desimal. Nah, ini kita sudah memasuki bilangan heksadesimal. Kalau heksadesimal ke desimal, heksanya dikali dengan 16 lalu dipangkatkan 0 dari kanan. B6A. B di heksadesimal bernilai 11. Maka kita akan mengalikan dengan 16 seperti ini. Untuk A bernilai 10 di bilangan heksadesimal. Lalu dipangkatkan 0 dari kanan dan kita akan mendapatkan hasil 2922. Selanjutnya heksadesimal ke biner. Tiap digit bilangan heksadesimal dikonversi ke 4 digit bilangan biner. Misalkan seperti ini, kita mempunyai D4. D dalam heksadesimal bernilai 13, lalu 13 ini kita akan bagi menjadi 2, mendapatkan sisa, dan sisanya inilah yang akan kita pakai. Lalu kita plot di sini, angka 4 kita konversi juga, lalu kita gabungkan, dan nilai binernya adalah seperti ini. Selanjutnya, konversi heksadesimal ke oktal. Heksadesimal dikonversi ke biner dulu. Nah, setelah dikonversi ke biner, baru kita konversi ke oktal menggunakan 3 digit biner. Nah, karena tadi kita sudah memiliki nilai binernya, maka langsung saja kita kelompokkan menjadi 3 bagian. Ini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, kita lihat di sini, ini masih 2 digit, maka kita akan menambahkan 0 di depannya. Lalu, kita akan mengonversi dari biner menjadi oktal. Nah, kita akan mendapatkan hasilnya 3, 2, dan 4. Sekian presentasi dari saya. Presentasi saya ini mengambil referensi dari channel YouTube Kelas Komputer Online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini bersama Rian Fajar Penang. Saya akan melanjutkan pembahasan dengan membahas tentang oktal dan Greycode. Di oktal adalah sistem kode di mana dia menggunakan basis 8. Contohnya, misalnya angka 1, 2, 3, basis 8. Ini yang di bawah namanya basis. Ini jika kita ubah menjadi desimal, angka 3 ini menjadi suku ke 0, ini suku ke 1, ini suku ke 2. Jadi nanti 4 pangkat 2, 8 pangkat 1, ini 8 pangkat 0. Kenapa kita menggunakan 8? Karena basis 8. Ini jadi 64. Ini jadi 8. Ini jadi 1. Kita jumlahkan semua jadi 73. Jadi ini adalah desimalnya. Desimal dari 1, 2, 3 di basis 8. Ya, pembahasan untuk oktal saya kira segitu. Itu hanya memang udah pendahuluan saja. Kemudian Greycode. Ya, Greycode ini adalah sistem di mana di sistem ini kode biner, bitnya hanya berubah satu posisi. Jadi misalnya kalau di biner kita misalnya menginjakan 1 itu 001.
angka 2 itu 0, 1, 0, angka 3 itu 0, 1, 1, angka 4, 0, 0. Ya, dari 1 ke 2, kita pindah 2 bit di bit kedua dan bit pertama. Bit terakhir dan bit keduanya. Kita berubah 2 kali. Sedangkan dari 2 ke 3 kita pindah sekali, 3 ke 4 kita pindah 3 kali. Nah, ini sistem seperti ini memberatkan sistem untuk menentukan mana yang benar, mana yang salah. Karena banyak perubahan yang terjadi dalam perubahan satu nilai angka. Jadi, kita menggunakan Greykut untuk solusi. Nah, di Greykut, angka 1 direpresentasikan dengan 0, 0, 1, 2 kita represent 0, 1, 1. Sedangkan angka 3 kita represent 0, 1, 0. Sedangkan angka 4 kita represent 1, 1, 0. Di sini kita hanya pindah di bit kedua. Ketiga kita hanya pindah di bit terakhir. Bit 3 ke 4 kita hanya pindah di bit pertama. Ini tentu memudahkan sistem agar dia dapat menentukan apakah perubahan angka itu benar atau salah. Jika selisih satu angka, ya hanya berubah satu juga. Jadi itu memudahkan sistem. Apakah hal ini salah apa benar? Jadi dia dapat mengeluarkan nilai value-nya false atau true lebih cepat dan lebih mudah. Ya, saya kira berikut hanya semacam itu. Sisanya bisa kita cari di YouTube atau Google. Sekian. Selamat pagi, nama saya Muhammad Aditya Kurniawan dari Departemen Teknik Elektro, mahasiswa Universitas Indonesia jurusan Teknik Komputer. Hari ini saya akan menjelaskan tugas mengenai dasar sistem digital 02 dengan membuat video pembahasan soal dan dibantu oleh rekan saya yakni Rehan Pada Pemenang dan Salman Dewi Taufiko. Untuk soal yang pertama, soalnya adalah a problem concerns when measurements made by the wireless weather station in Example 1. The wind direction is to be measured with a dish encoder like the one shown in figure 5b. Pertanyaan pertama, assuming that the code 000 correspond to north, list the gray code values for each of the directions, south, east, west, northwest, northeast, southwest, and southeast. Dan pertanyaan kedua adalah explain why the gray code you have assigned avoids the reporting of major errors in wind directions. Untuk jawaban pada pertanyaan pertama adalah dengan menuliskan kode gray code sesuai dengan urutan perubahan bit pada kode gray code tersebut. Kita asumsikan bahwa nilai north adalah 001, kemudian sesuai dengan arah jarum jam pergerakannya, maka akan didapat hasilnya seperti yang gambar pertama seperti ini. Kemudian untuk soal yang kedua, yang B maksudnya, daerah pada gray code yang diarsir merupakan daerah gelap, sehingga nilai 0 dan yang false nilai 1. Sinyal yang berupa arah ini dideteksi oleh sensor yang berada pada gray code. Ketika dia merubah arah, maka output digital akan lebih mudah mendeteksi perubahan 1 bit dari posisi sebelumnya. Jika dalam bentuk kode biner terjadi perubahan yang fluktuatif, yakni dari 3, 2, 1, 3, 1, 2, 1, dan 3. Diagram pendeteksian sinyal lebih sulit karena sensor digital mendeteksi kenaikan nilai diskrit lebih banyak sehingga jarum kerap berubah sebelum mencapai posisi yang valid alat pengukuran. Dengan gray code, maka pendeteksian dan kemungkinan kesalahan terhadap hasil bisa diminimalisasi. Kemudian yang soal nomor 2, yaitu soal tentang ASCII. Pertanyaannya adalah write your full name in ASCII using an 8-bit code. Dengan pertanyaan pertama, with the left must be always 0, and pertanyaan kedua adalah with the left must be selected to produce even variety include a space between names and a period after the middle initial. Period after the middle initial adalah singkatan sebuah nama yang ditandai dengan titik. Namun saya di sini menuliskan singkatan tersebut bukan di tengah, ini di awal. Contohnya seperti ini, soal nomor A tanpa paritas genap. Mana 0110000 itu adalah huruf M besar, kemudian 0111010 itu adalah tanda titik, dan 0000010 itu adalah spasi, dan kemudian seterusnya membentuk nama saya secara lengkap, yakni Muhammad Aditya Kurniawan. Kemudian yakni Aditya Kurniawan. Kemudian yang B adalah paritas genap. Paritas genap adalah jumlah digit-digit pada bilangan biner tersebut menghasilkan angka genap. Contoh di sini, nilai 0111010 dijadikan paritas genap disebabkan 1 tambah 1 tambah 1 ditambah 1 tambah 4, kemudian yang ini juga sama, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 juga sama dengan 4. Dengan leftmost tersebut maka diletakkan di paling kiri. Kemudian soal yang nomor 3 adalah soal pembahasan soal mengenai BCD. Pertanyaannya adalah represent the decimal numbers 694 and 835 in BCD and then show the steps necessary to form their sum. Jadi 694 itu di mana tidak dalam BCD tidak boleh ada angka lebih besar dari 9. Untuk di sini penambahannya adalah 2 ditambah 4 ditambahkan dengan 5 maka menghasilkan angka 9. Di sini mengapa 9 ditambahkan 6 dikarenakan disebabkan tidak lebih dari sama dengan 10, sehingga tidak perlu ditambahkan 9. Jika ini menghasilkan 9 tambah 3 sama dengan 12 maka harus ditambahkan dengan 6 dan menghasilkan di sini 010 atau 2 12 dan satu ini dipindahkan ke sini dan kemudian ditambahkan lagi menghasilkan di sini menghasilkan ini adalah 6 ditambah dengan 8 menghasilkan 14. Kemudian 14 tambah 6 menghasilkan 20, pindahkan ke depan satunya. Sehingga 645 sama dengan 1529. Kemudian pembahasan soal terakhir adalah mengenai desimal, biner, hexadesimal, dan oktal. Pertanyaan convert the following numbers from the given base to the other three bases list in the table. Jadi cara konversinya adalah kalau untuk bilangan desimal ke bilangan biner adalah dengan mengurangi angka pangkat 2 terbesar dan kemudian hasilnya dikurangi kembali dengan angka pangkat 2 terbesar, di mana nilai pengurangan angka yang pertama itu merupakan most significant number atau yang dibaca paling pertama. Kemudian untuk pecahannya maka caranya adalah dengan menggalikan dengan angka 2 dan kemudian sisanya harus dikalikan dengan angka 2 kembali mencapai angka 1. Kemudian merubah bilangan desimal ke oktal adalah dengan membagi dengan angka 8 dan kemudian sisanya dijadikan sebagai acuan bilangan oktal tersebut. Dengan pembacaannya berasal dari bawah ke atas atau dari most significant sampai less significant itu dari bawah ke atas. Kemudian untuk angka desimal atau angka pecahan sama dengan bilangan biner tadi. Untuk bilangan hexadesimal juga sama dengan bilangan oktal. Kemudian soal nomor 4 ini masih sama, cuman perbedaannya adalah bagaimana merubah bilangan biner atau oktal atau hexadesimal ke desimal. Caranya adalah dengan menggalikan bilangan tersebut dengan angka 16 sesuai dengan urutan pada biner seperti biasanya. Di mana angka atau kalau di biner 2 itu tidak dijadikan sebagai angka 1, melainkan sesuai dengan angka yang tertulis di situ. Dan kemudian untuk bilangan hexadesimal khusus ada huruf A, B, C, D, E, F itu yakni dari urutan 10 sampai 15. Sekian dari saya, tidak ada kesalahan kata. Mohon maaf, terima kasih. Selamat pagi.